Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih, saatnya Indonesia berbuka bersama Aspal, Komunitas Assalamualaikum Palestina. Hari ini kita kedatangan special guest, yaitu ada Raid Arada. Ini adalah seorang mahasiswa asal Palestina yang lagi kuliah di Indonesia, tepatnya di Lampung ya. Assalamualaikum, Raid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, bisa bahasa Indonesia ya, Raid ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Raid Muhammad Arada. Saya mahasiswa di Universitas Lampung, Unila, berasal dari Palestina, jalur Gaza. Sudah di Indonesia 2 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Keren, Masya Allah. Oh, bisa bahasa Indonesianya itu berapa lama belajarnya? Belajar selama 1 semester, 4 bulan. Masya Allah, cepat. Keren. Ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Raid ini adalah seorang YouTuber ya. Dia juga seorang YouTuber yang suka jalan-jalan, bikin video tentang Indonesia. Nah, by the way, sini saya Naila mau memperkenalkan teman-teman saya nih sama Raid. Ada Kak Ayas. Halo, saya. Halo, Assalamualaikum. Baik. Salam. Kemudian ada Mbak Anis di sini. Halo, Assalamualaikum. Kemudian ada Mas Jeffrey juga yang udah pakai shawl Palestina, Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Dan yang terakhir ada Mbak Rike Salsabila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alhamdulillah Aspal ini, kita menyebutnya Aspal, itu kepanjangannya Assalamualaikum Palestina, dan insya Allah selama ke bulan Ramadan ini dan seterusnya dan sebelumnya kita banyak mengadakan entah itu donasi untuk orang-orang Indonesia yang mungkin ingin berbagi, memberikan hadiah untuk saudara-saudara seiman kita di Palestina. Jadi begitu. Nah, Raid, ini sudah tahun ke berapa puasa di Indonesia? Ini Ramadan ketiga di Indonesia. Ramadan ketiga, Masya Allah. Rindu nggak, kangen nggak sama suasana Ramadan di kampung? Ya pastilah. pasti kangen banget emang. Dari makanan, dari juga kumpulan keluarga di keliling meja, jadi kangen banget. Oh, jadi ada tradisi kumpul keluarga gitu ya? Ya, itu setiap hari di sahur atau di iftar. Kalau makanan nih, makanan khas bulan puasa nih yang ada di Gaza ya. Kalau kita mungkin orang Indonesia taunya apa ya? Kolak begitu. Atau Mas Jeffrey apa favoritnya nih? Takjilnya? Di kurma sana, sama es kopior. ya sama juga di sana, kurma, terus jus. Apalagi ada juga namanya sambusik atau qataif. Tidak ada di Indonesia. Masya Allah. Apa itu sambusik? Dari apakah sayur-sayuran kah? Daging apa? Sayuran itu kayak digoreng, ya. Di dalamnya sayuran atau daging atau keju. Ada juga qataif. Macam-macam. Bagus, manis semua. Oh, Masya Allah. Pernah nggak bikin kayak makanan khas Palestina selama di Indonesia? Nggak pernah sama sekali saya. Karena nggak ada bahannya. Nggak bisa masak. Ini Raid lancar banget lah kayak orang Indonesia kamu, Raid. Iya. Masya Allah. Berarti tadi Raid ini ya apa? Kuliah S1 apa S2? S1 teknik elektro. Teknik elektro. Semester? Oh, keren ya. 4.
Oh, 4 ya. Di sini ada yang FT. Aneh sih. Ada tuh. Nah, tuh. Anak Sama-sama teknik ini, cuman beda jurusan aja. Kalau saya jurusannya arsitek gitu. Mungkin Raid elektro ya gitu. Kalau di Ya. Indonesia biasanya buka puasanya apa? Selama di Di sana. Indonesia. Di Indonesia, selama di Indonesia. Di Indonesia makanan Palestina atau makanan Indonesia, karena sudah terbiasa saya makanan Indonesia. Oh, Nggak apa-apa. kalau Indonesia favoritnya apa? Makanan Indonesia. Favoritnya banyak sih, tapi yang paling rendang dan mie Aceh. Wih. Wah. Martabak. Pilihannya kelas ya, pilihannya keren. Mantap. Rendang itu makanan, kalau kata BBC ya, itu makanan terenak di dunia loh, nomor 1. Oh iya, Wow. benar. Jadi kamu udah memakan makanan terenak sedunia. Masya Allah. Dan katanya, kalau teman-teman mungkin pernah menonton, tahu nggak Muhammad Hussein Gaza, orang Indonesia yang lagi tinggal di Gaza sekarang? Tahu. Nah, dia kan menikah sama orang sana, tuh. Iya. Nah, katanya gini, kalau orang sana ketemu rendang itu suka kayak memuja-muja gitu, kayak suka banget. Luar biasa ya, Masya Allah. Saking nikmatnya ya. Iya. Nah, kalau waktu ke Indonesia sendiri nih, itu lewat Mesir ya, right? Ya, benar. Itu prosesnya kira-kira berapa lama? Dulu waktu saya ke Indonesia, prosesnya emang lama dan sulit. Karena sebelumnya kita tahu kalau yang mau keluar dari Gaza harus punya tujuan di luar. Misalkan orang perlu operasi di luar, atau orang yang punya visa belajar mau ke universitas yang di luar, atau orang asing. Itu hanya bertiga macam atau tiga jenis ini yang bisa keluar dari jalur Gaza itu. Selain itu mungkin kalau mau berwisata atau segala macam begitu nggak boleh, nggak diizinkan. Nah, saya emang mahasiswa, jadi ada bukti. Tapi emang walaupun punya bukti, tunggu sampai selama 8 bulan, dan ada yang nunggu lebih dari itu. Setelah itu alhamdulillah bisa keluar dari jalur Gaza dan ikuti dulu ke Mesir selama 10 hari untuk menunggu visa pelajar. Habis itu terbang ke Jakarta. Ya Allah. Kenapa pilihnya Indonesia, Red? Dan kenapa jurusan FT gitu? Kalau kenapa pilih Indonesia, emang Indonesia tidak jauh amat dengan budaya saya sendiri di Palestina. Apalagi Indonesia dari negara yang paling selalu peduli dan dukung Palestina. Alhamdulillah, kebanyakan juga di sini Islam, beragama Islam. Jadi alhamdulillah. Nyaman betah di sini lebih dari negara-negara Eropa atau negara-negara lain. Emang karena saya dulu ada 3 pilihan selain. Jadi ada Turki, ada Indonesia, dan Belgia. Oh, Belgia. Oh, Belgia. Tapi saya tetap istikharah dan tetap Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah. Budaya yang dimaksud apa itu, Raid? Apa? Budaya yang dimaksud tadi kan sama ya budayanya antara Palestina dan Indonesia yang tidak jauh beda. Itu budaya apa? Nah, silaturahim misalkan gitu. Dan kan beragama Islam, jadi berarti tidak jauh beda. Masjid di sini azan gitu. Nggak aneh. Suasana sama gitu. Ramah-ramah ya, Masya Allah. Kalau kenapa pilih FT, karena emang saya sebelum S1 saya ambil D3 di Gaza, teknik teknik mekatronika. Nah, sebelumnya juga saya orang yang suka perbaiki listrik atau perbaiki permainan yang ada
sirkuit gitu. Rangkaian. Iya. Begitu. Berarti setelah D3 selesai, kemudian transfer ekstensi atau dari ulang lagi ya? Ulang lagi dari nol. Itu saya pilih. Oh, Masya Allah. Menuntut ilmu tidak kenal lelah, Masya Allah. Keren sekali. Masya Allah. Nah, ketika udah sampai Indonesia nih ya, terutama bulan Ramadan sekarang ya, ada orang-orang mungkin yang, oh masnya dari mana? Pasti mukanya Raid kan beda sendiri sama muka Iya. Asia ya, terutama muka Indonesia seperti Mas Ayas, Mas Jeffrey gitu. Kalau ada orang yang ketemu orang yang baru seperti itu, gimana menanggapinya? Ya, alhamdulillah mereka juga sangat welcome di sini. Pertama kali pas saya nyampe. Dan ketika tahu dari Palestina sangat respon, sangat welcome. Tersenyum terus, nggak pernah yang Padahal nggak ngomong apa-apa ya. Iya, karena kayak gimana ya, kalau nggak senyum sebagai orang Indonesia ada sesuatu yang, ayo oke, apa ini orang sakit, apa sedih, apa gimana ya? Saya emang udah ya. Ya jadi bisa dibilang Raid ini betah lah ya di Indonesia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, banyak ya kalau nggak salah pemuda-pemuda yang mungkin dari Palestina dapat beasiswa di Indonesia itu akhir-akhir ini kayaknya banyak. Mungkin di angkatan yang berangkat sama Raid itu ada berapa orang? Oh, banyak emang. Setahu saya hampir ada 60 mahasiswa di seluruh Indonesia. Masya Allah. Yang berangkat dengan saya 4. 4 ya. Itu laki-laki semua apa ada perempuannya juga? Ada perempuan dan sudah dilamar. Sudah dilamar. Waduh. Masya Allah. Sudah telat Mas Ayas. Enggak, kan nanya doang. Laki-laki semua apa ada perempuannya juga, cuma nanya doang loh. Dilamarnya aku nebak aja ya, pasti dilamar orang Indonesia. Iya, pastilah. Oh iya, sumpah. Masya Allah. Wah, kalah Mas Ayas nih. Ada kesempatan nih. Aku nanya doang. Berarti Kalau ada ya. Berkesempatan lah ya, bisa dibilang kalau di Palestina ya, kalau mau promosi berkesempatan lah buat Mas Ayas gitu. Kalau Raid sendiri gimana? Mau pendamping Indonesia? Ya boleh. Ya boleh tuh, Masya Allah. Tuh yang nonton tuh. Ya, yang nonton nih pasti senyum-senyum sendiri nih penonton. Waduh. Ya Masya Allah sekali. Maunya orang mana, Raid? Orang Jawa, orang Sumatera, orang Sunda, atau orang Bali, atau orang mana? Lampung. Orang Lampung. Oh, berarti udah ada. Udah ada, guys. Sepertinya udah ada. Oh. Kalau Naila dari Lampung ya? Aku bapak lahir. Iya. Nah, ibu aku kan Padang, ibu aku. Ini rendang. Jadi untuk Raid, kalau boleh tahu rendang itu di Indonesia asalnya dari provinsi aku, provinsi Sumatera Barat. Oh, Padang, Bu? Ya, Padang, ibu kotanya. Ini di kosan apa di asrama apa di mana, Raid? Di rumah? Mes. Di rumah. Oh, di mes. Unila. Oh, sendiri sendiri atau rame-rame sama teman-teman? Ada teman-teman tapi pisah kamar, beda kamar. Oh. Sesama Palestina apa beda negara tuh? Ada juga dari luar negeri, dari Madagaskar, dari Vietnam, dari Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi bisa bahasa Arab juga ya, Raid ya? Selain bahasa Indonesia ya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Nah, untuk ini, apa sih? Mungkin ada culture shock gitu ya, bagi orang asing kebanyakan. Apa yang membedakan Ramadan di Indonesia sama Ramadan Palestina? Yang khas banget, pasti suasananya nggak bisa ditemukan. Apa ya? Mungkin makanan itu yang waktu puasa, yaitu kataif, sambusak seperti ini. Terus ada juga
anak-anak di sana nggak berhenti main mercon setelah iftar sampai habis tarawih gitu. Jadi nggak pernah berhenti. Tapi di sini jarang dengar mercon mungkin karena setiap hari lampu LED yang kayak di decorate area atau jalan seperti ini atau rumah seperti ini. Jadi bisa terasa emang ya Ramadan mau datang atau kita ada di Ramadan. Suasananya jadi lebih happy terasa, happy gitu banget ya. Lebih ya. Kamu pernah nggak sih misalkan di tengah Ramadan kemudian yang di story Raed itu mercon besar? Oh, pernah lah sih. Ya? Di depan ya Pak, di depan rumah langsung pas iftar ketika kita di meja makan bersama langsung 6 bom. 6 bom. Lagi buka puasa. Waktu itu ada dinding jatuh di rumah kita, jatuh. Ya sangat horor gitu. Itu mercon atau bom? Kembang api. Bom. Jadi gini Mas Jel. Raed itu bikin story yang ada bom, ada mercon. Tapi tuh merconnya gede banget, maksudnya kayak metaforanya mercon yang di Palestina itu dekat bom. Iya, emang saya sebutku mercon karena di seluruh dunia mercon, ya? Tapi sayangnya di sana bom. Oh ya, nggak bisa. Aku sendiri nggak bisa ngebayangin nih lagi makan, lagi buka puasa sama keluarga, tiba-tiba ada bom terus sampai jatuh rontok gitu dindingnya. Gak apa-apa, waktu sahur jadi alarm, jadi beruntung. Selalu mengambil positif ini loh, selalu. Bener. Masya Allah. Ya bagus ya. Kalian menghibur diri. Enggak. Kalau kita kayaknya udah ini Jeff, udah kaget-kaget. Anies sudah latah ntar. Udah jantungan ya. Berarti Masya Allah banget orang-orang yang tinggal di Palestina itu kalau kita bisa bilang mentalnya, wah jangan diragukan lagi. Iya. Berarti Raed dari di Gaza itu dari usia berapa sampai berapa? Maksudnya? Di Gaza Palestina itu tuh dari lahir sampai usia berapa? Iya. Sampai pindah ke Indonesia gitu. 20 tahun. 20 tahun ya? Oh, Masya Allah. Sampai 20 tahun ya. Oh. Berarti 21-nya ke Indonesia gitu ya, Raed? Iya. Berarti sekarang 23 tahun ya? Baru ulang tahun kan kemarin? Baru kemarin. Wih, selamat ulang tahun. Barakallah. Pas puasa, 13 April pas puasa. Oh, hari pertama puasa. 23. 23. Masya Allah. Kita seumuran dong. Kita seumuran. Enggak, Mas. Kamu 24, Mas. Kamu 24. 23. Mas Ayas 24. 23. Diskon Jeff untuk hari ini. Oh, diskon. 23 seriusan. Masya Allah. Berarti Raed 98 ya? Ya 97 lah. 97. 98. Oh, 98, Mas. Oh, 98 bareng aku berarti. Iya. Masya Allah. Oke, jadi kemarin kan aku bikin question box di Instagram Story yang postingan Aspal itu. Jadi ada orang yang nanya nih. Beberapa yang nanya tadi udah sampaikan kan. Di Palestina ada takjil nggak? Takjil. Ada. Kurma. Seperti yang saya bilang itu, sambusa atau susu juga. Ada takjil. Oh gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau tarawih di Palestina berapa rakaat? Tergantung masjidnya. Ada yang 8, ada yang atas 21, seperti ini. Ada. Oh, sama ya kayak di Indonesia. Sama, iya. Sama. Oh, itu yang nggak terlalu banyak perbedaan, yang nggak terlalu kaget-kaget banget. Ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau di sana itu kalau mau beli kurma, beli juga apa punya pohonnya sendiri? Jadi ada yang punya pohon sendiri. Kita alhamdulillah ada di rumah. Masya Wah, Allah. Masya Allah. Tapi beli juga. Karena nggak cukup ya. Anak-anak di jalan pas melihatnya langsung nembak sampai habis. Berarti nggak anak-anak Indonesia aja ya yang suka kalau ketemu apa gitu suka usil ngambilin. Buah talok biasanya. Nah, pengalaman nih kayaknya Mas Jeffrey. Nah, mungkin Mbak Anis atau Mbak Rike mau nanya lagi? Ini aku mau tanya, pernah nggak sih Raed mengalami hal-hal yang lucu gitu khususnya ketika Ramadan di Indonesia gitu, mungkin sandalnya hilang kah atau enggak, bukan lucu. Hari kelima Ramadan pertama di Indonesia, HP teman saya hilang di kamar saya. Dicuri orang. Kita kan waktu itu iftar bersama di salah satu kamar teman yang lain. Habis itu saya balik, setelah iftar saya balik mau salat maghrib ke kamar saya. Tapi saya tidak tutup pintunya. Terus saya di dalam lagi salat, ada yang masuk. Saya kira teman saya yang dari sana mau balikin piring atau sendok itu, ternyata ada orang. Saya melihat khayalan, tapi nggak fokus lagi salat. Jadi kirain teman. Ternyata orang yang masuk, tapi beruntung saya di dalam. Dia lihat saya mungkin hanya ambil HP dari luar kamar yang saya lagi salat di dalamnya. Terus pergi. Habis itu teman saya cari HP-nya, tidak ketemu. Dia tentu dia yakin sudah taruh HP-nya di atas kulkas di sini di kamar saya. Kita lihat di kamera di sana ada yang masuk tidak? Ternyata ada yang masuk. Tiba-tiba berhenti di motor parkir di depan, masuk dan ambil HP terus pergi. Tidak bisa lihat wajahnya, tidak bisa lihat muka atau juga nomor itu motor. Jadi sudah hilang. Ya Allah. Tapi orang nggak ngiranya kamu yang ngambil kan? Oh enggak lah. Enggak. Kayak difitnah ya Allah. Ya. Siap. Kalau yang lucu nggak ada. Itu lucu nih. Itu menyedihkan. Lucu. Ini bukan lucu. Ini sangat. Padahal di dalam. Horor. Jadi kalau seperti itu lucu misalkan sandal saya hilang, ya alhamdulillah belum. Jangan. Semoga enggak. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Nah, kalau di Gaza itu ada banyak nggak orang Indonesia? Ada. Setahu saya mungkin hampir 30 tahun lebih. Ada 5 atau 4 mahasiswa juga di Universitas Islam Gaza. Oh, Masya Allah. Dan kegiatan sehari-harinya kalau di bulan puasa, apakah sering ada kayak festival gitu? Kalau Indonesia kan misalnya ada bazar ya sebelum COVID. Iya. Kalau di Gaza ada nggak? Kayak exhibition ya? Iya, betul. Pasar malam. Pasar malam ada di 7 hari terakhir di Ramadan. Itu sangat-sangat luar biasa. Oh, coba minta dari Muhammad Hussein nanti buat live dari sana waktu. Kalau dilaksanakan mungkin tidak karena lagi kasus COVID tinggi di sana. Aku mau nanya juga nih. Aku kan ini ya, aku nggak subscribe videonya YouTube-nya Al-Khana nih, Raed ya. Aku lihat tuh,
Kamu tuh kemana-mana tuh, Iya. kemana-mana. Kemudian video tuh ngedit, bukan video biasa aja gitu. Nah itu kok bisa kepikiran jadi YouTuber gitu, Raid? Kemudian yang ngedit siapa? Ini semuanya saya lah. Yang edit Masya saya, Allah. yang rekamin saya juga. Jadi mandiri banget. Mandiri. Eh, Sendiri. mulai Kepikiran itu. waktu mulai COVID. Jadi sering di rumah aja, nggak ada kegiatan. Padahal punya rencana untuk buat channel, tapi tidak jalan. Jadi pas ada COVID, udah ada waktu kosong. Ayo mulai sajalah. Masya Allah. Dan kita ini udah subscribe loh dari lama sebenarnya, makanya Wajib lah. makanya kita bilang, oh gimana kalau undang dia aja berbagi cerita, entah itu untuk berbagi kisah sama teman-teman penonton di Indonesia, karena kan jarang ya, kalaupun kita Indonesia bertemu orang asing gitu, kalau mau nanya-nanya banyak, kepo-kepo, takutnya mereka tersinggung atau nggak suka banyak tanya gitu. Jadi sesi ini tujuannya untuk berbagi itu semua yang kita nggak ketahui. Gitu. Tapi belajar YouTube-nya sama siapa sih? Ini kalau boleh tahu aku penasaran banget. Belajar YouTube videonya, ngeditnya, terus cara buat judulnya itu sama siapa tuh? Cara buat cover semuanya di YouTube. Semuanya belajar di YouTube. Jadi, tapi yang juga sering di sebelum saya buat channel YouTube, yang sering wawancara saya atau buat kasih apa namanya, advice, nasihat, referensi, buatlah channel YouTube sendiri begitu. Namanya Bang Delta Rahawanda, di Bandung. Pada suka. Iya, dan subscribernya udah banyak nih kalau aku lihat. Apa? Lumayan subscribernya. Ya, subscriber banyak, tapi sayangnya iklannya hilang. Oh. Kenapa bisa begitu? Karena kan mereka AdSense kirim code setelah saya mencapai beberapa subscriber dalam beberapa jam. Tapi sampai sekarang tidak nyampe itu, sudah 6 bulan. Terus jangka waktunya 4 bulan saja. Setelah itu berhenti iklan. Dan sampai sekarang tidak, karena saya kira itu tidak terkirim ke Indonesia, terkirim mungkin ke Palestina dan hilang. Jadi sudah tidak bisa dimonetize lagi. Itu masalah besar, tapi solusinya belum tahu ada atau tidak. Yang bisa bantu, yang udah ada pengalaman, bantulah. Nah tuh, Anis. Iya, teman-teman. Dan iya, kalau kita dengar-dengar ya, kalau dibaca juga di dalam beberapa buku, saya sudah baca beberapa buku, memang kalau mengirim apapun, entah itu barang atau apapun ke Palestina atau ke wilayah Gaza maupun ke West Bank itu katanya susah ya, harus checkpointnya, dan itu belum tentu lulus checkpoint. Betul sekali. Pernah saya waktu di Gaza, saya mau beli dari AliExpress, dari China, mau beli barang. Ada yang 13 bulan, 1 tahun lebih, baru nyampe 13 bulan. Ada yang sampai sekarang dari 2010 sampai sekarang belum nyampe sama sekali. Ada yang telat, ada yang tidak boleh dibalikin ke negara asal Cina. Jadi sulit sekali emang kalau mau kirim paket ke sana atau apa saja. Ya, itu sulit sekali. Nah, terus misalkan kebutuhan sehari-hari, entah itu barang-barang atau produk-produk, itu dari mana, Rai? Kalau bukan dari luar negeri? Dari luar negeri, emang dari Mesir,
atau dari penjajah, atau masuk lewat batasan penjajah, karena harus lewat Laut itu ya. mereka, harus lewat Ya mereka. Allah. Dan bayarnya ke mereka ya. Ya, itu pajaknya emang Nggak masuk akal ya. nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Coba misalkan masalah gas, Iya gas iya ya. harusnya murah banget. Tapi kena pajak Mesir, pajak penjajah, pajak pemerintah Palestina. 3. Jadi ya sayang sekali emang, sampai menjadi mungkin 4 kali lebih harga asam. Di sini misalkan listrik sangat, menurut saya di sini sangat murah. Di sana wow sangat mahal dan jarang atau sering mati. Kalau nggak salah 4 jam ya listrik nyalanya. Ya, kadang-kadang 4 jam hidup, 12 mati seperti itu. Wow. Kalau kita bayangkan, teman-teman, mampu nggak ya kita begitu hidupnya? Dan ya kalau kita bayangin ya, orang Indonesia ini bisa dibilang sejak COVID kita suka mengeluh, aduh di karantina nih, nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa bayangin tuh orang di sana di Palestina udah mungkin di karantina seumur hidup rasanya, nggak susah banget kayak mau bergerak, mau kemana-mana gitu. Iya benar banget. Berarti kalau Red pertama kali ke luar negeri berarti ke Indonesia ya berarti? Pernah ke Mesir sebelumnya. Oh pernah ke Mesir juga ya. Akses ya. Berarti kalau Raed jatuhnya beasiswa ini ya dari kampus. Ya, dari Unila. Terus rencana selesai kampus mau apa? Mau kembali lagi atau mau menetap di sini atau ada rencana kemana? Jadi insya Allah pasti pulang. Pasti pulang Harus ya. pulang. Nikah dulu mungkin Mas. Allahu a'lam. Anis ya. Ngobrol terus ya Anis ya. Tuh kan mau orang Indonesia katanya. Kata Raed Jawa tadi, Timur gimana Raed Jawa Timur? Bagus. Saya suka Jawa Timur. Saya sering ke sana. Wow. Lihat YouTube-nya ini ada di Jombang, ada di Surabaya, sampai Suramadu loh, deket sama rumah itu. Oh gitu nih. Gak ngasih tahu awal sekalian. Jadi Raed sekarang punya teman kalau ke provinsi mana di Indonesia ada siapa gitu. Kalau Jawa Tengah ada Mas Jeffrey. Oh, siap. Terima kasih. Kalau Jogja Ya, ada saya. Mbak Rika di mana Mbak Rika? Di Bandung. Nah, Jawa Barat di Bandung ada Mbak Rika. Kemudian yang orang kota nih ada Mas Ayas. Di mana? Orang kota. Aku Tangerang dekat Jakarta. Oh, Tangerang. Nah, jadi alhamdulillah ya bisa dipertemukan untuk sore ini. Mungkin ada lagi yang mau nanya, mungkin teman-teman sebelum kita close ini udah mau jam 5. Raed mungkin mau nyari makan buat ini ya. Saya mau nanya, Naila. Iya, monggo. Ini Raed waktu Ramadan di Palestina itu Raed apa ya? Kan seringnya di Gaza tuh ya, kan mungkin keluar itu benar-benar susah banget keluar dari Gaza. Nah itu kalau kondisi di Yerusalem atau di Al-Quds sana bagaimana di Masjid Al-Aqsa gitu? Masih ramai dengan kesibukan Ramadan. Jadi ini kita tidak diskusi ya. Saya belum pernah ke Masjid Al-Aqsa. Emang tahu nggak? Wah. Saya tinggalnya di jalur Gaza ya. Beda dengan area Masjid Al-Aqsa atau tepi barat atau luar jalur Gaza. Dibatasi jalur Gaza emang. Umur saya nggak boleh, tidak diizinkan untuk salat atau pergi ke Masjid Al-Aqsa. Bahkan ayah, ibu nggak pernah.
Ya Nggak Allah. pernah ya. Ya. Padahal orang Tapi Palestina emang, sendiri ya. ya, emang alhamdulillah mereka bisa yang di sekitar Masjid Al-Aqsa, penduduk orang sana, mereka bisa salat di sana, bisa buka puasa di sana, bisa salat tarawih. Kadang-kadang emang ditutup atau misalkan ada apa namanya diumumkan tidak boleh. Kadang-kadang seperti ini. Gitu ya. Tidak Baru bolehnya itu tadi saya lihat foto dari salat subuh di sana. Masya Allah ramai banget. Masya Allah. Berarti seumur hidupnya Raed juga belum pernah ke Masjid Al-Aqsa ya? Ya belum pernah. Doain. Oh, Amin. Amin. Bareng-bareng lah. amin. Bareng-bareng Ya, kita. sama-sama. nanti bikin vlog ya, biar buat orang Indonesia bisa lihat Raed di Masjidil Aqsa. Amin. Nah, mungkin teman-teman ada lagi sebelum kita tutup. Ini udah mau, kalau di Jogja ini bentar lagi buka puasa, kurang lebih setengah jam lagi. Aku mau nanya dong. Kalau aku pengen tahu kalau misalnya ngabuburitnya ala anak-anak Gaza itu gimana sih, pemuda-pemuda Gaza? Kan kalau di Indonesia tuh rame tuh biasanya kalau lagi momen-momen Ramadan gini mau buka puasa, kayak di jalanan tuh banyak yang jualan, terus juga ya banyak lah aktivitas untuk ngabuburit. Kalau misalnya pemuda-pemuda di Gaza, kira-kira aktivitasnya tuh ngapain aja? Terus ada nggak kegiatan-kegiatan kayak yang di Indonesia gini? Kegiatan seperti apa? Bagi-bagi kurma gitu. Iya, kayak bagi-bagi, terus Ya, kan Ngumpul-ngumpul. setiap hari ada, setiap hari. Masya Yang Allah. bagi-bagi di lampu merah atau di jalan, di masjid juga, di masjid-masjid. Ya, itu setiap hari. Amal khair, orang yang mau buat amalan khair atau amalan jariah. Fastabiqul khair. Masya Allah. ya Allah. Nah nih, sebelum kita tutup nih, the last statement mungkin, apa harapan Raid buat Palestina dan buat Indonesia ke depannya, atau hubungan antara Indonesia dan Palestina ke depannya? Sama target Ramadan Raid nih, aku pengen tahu juga tahun ini. Masya Allah. Target Ramadan. Motivasi. Ya, target pribadinya Raid. Oke. Saya berharap ya insya Allah tetap bersatu, tetap aman. Kalau hubungan antara negara saya dan negara Indonesia semoga tetap semakin berkembang, semakin bagus. Alhamdulillah kita tahu Indonesia dan Palestina saudara. Tidak pernah merasa kayak mereka tidak peduli. Alhamdulillah selalu peduli, selalu tanya kabar, selalu melihat berita, selalu berdonasi juga ke Palestina. Semoga ini tetap. Amin. Itu aja. Kalau target pribadinya Raid, ya Ramadan ini. seperti kamu, kan kamu mau khatam. Saya juga mau khatam. Masya Allah. Hatam berapa kali Raid? Atau sudah hatam? Belum. Kamu khatam 2 kali emang. Jadi santai. Siap. Ya. Itu udah lumayan loh 2 kali. Dan juga safari Ramadan setiap hari saya ada di masjid. Salat tarawih di masjid beda-beda, jadi tidak. Ini juga target saya sih dulu mau etikaf hari 10 terakhir di Masjid Istiqlal, tapi ya setiap tahun ada yang ngundang ya. Buat saya tidak bisa. Nah, tahun kemarin, tahun ini tetap COVID, jadi nggak bisa. Jadwal full juga ya, udah diundang ke masjid-masjid ya, Raid? Iya. Tidak diundang. Saya pergi sendiri ke masjid-masjid salat saja gitu. Oke, Masya Allah, sungguh
banyak banget hal-hal yang kita dapat sore ini ya, walaupun agak terkendala tadi di awal. Ini Masya Allah sekali, dan Insya Allah teman-teman bagi yang nonton yang belum subscribe YouTube-nya, silahkan di-subscribe. Kalau kita bisa lihat info dia jalan kemana, atau mungkin nanti membagikan informasi tentang Palestina, kan sungguh bermanfaat sekali. Nah, saya juga mau berterima kasih banyak sekali buat Raid sudah mau membagikan waktunya untuk kami, udah mau berbagi juga ceritanya, kisahnya, dan bersedia untuk dibagikan untuk bermanfaat buat orang lain, terutama orang-orang Muslim di Indonesia begitu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita tutup acara waktunya Indonesia berbuka sore ini, saya mau mengingatkan lagi, jangan lupa follow Instagram aspal.idn, karena untuk info-info donasi yang mana ada banyak sekali jenis donasi, nanti semuanya akan update di situ. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan teman-teman semua, baik yang nonton. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Enggak, foto dulu nih, foto dulu. Oh ya, kita tutup dulu atau foto dulu? Tutup dulu. Oke, tutup dulu ya. Selamat berbuka puasa. Mungkin teman-teman yang di daerah Indonesia bagian timur udah buka puasa ya. Untuk Indonesia Tengah dan Barat sebentar lagi. Saya sebagai moderator bisa dibilang di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.